mesti terus bersemangat dan lemas. Semana umum wajah orang kalau lemas-lemas, nanti kenapa dari jabun kamu tidak dapat elak. Dalam era peperangan, medan peperangan, semua boleh terjadi. Kamu sendiri sudah nampakkan dalam video semalam, siapa yang tidak datang itu memang gila. Menampak tuh keadaan. Nah, begitulah keadaan sebenarnya. Itu kisah benar, dia bukan buat-buat tuh. Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh dia untuk melukis apa yang dia nampak. Lukis kembali supaya itu dapat menjadi kesaksian kepada orang-orang yang bergelar Kristen di luar sana. Itulah tujuan dia lukis itu. Itu gambaran yang sebenarnya dalam neraka. Itu bukan setakat dia lukis-lukis. Nah, apa yang kita nampak semalam, saya tidak tahu ada bersangkut paut dengan apa yang saya akan bawakan hari ini, dan apa yang saya akan bawakan hari ini pun bersangkut paut juga dengan apa yang adik saya bawa semalam, pasal penyembahan. Saya tidak tahu dia pun bawa penyembahan. Saya tanya di rumah. Kami walaupun diperiksa di rumah, kami tidak bertanya apa kamu bawa hari ini, apa kamu bawa besok. Ya ada iman masing-masing. Nah, walaupun kami adik-beradik, itulah maksudnya iman masing-masing. Walaupun suami istri, iman masing-masing. Kau tidak dapat bawa siapa-siapa. Iman kamu sendiri. Kamu harus paham nih. Tidak wakil-wakil dibilang tuh. Ingat, walaupun suami istri, adik-beradik, ibu bapak, walaupun yang paling terdekat pun yang kamu sayang, tiada dapat kamu wakili. Iman kamu sendiri. Oke, sesuai dengan apa yang telah kita lihat semalam, bersangkut paut. Firman hari ini berkaitan dengan daging dan penyembahan. Jangan hidup menurut daging, dan penyembah yang benar. Oke, sebelum saya mulakan, saya ingin menyampaikan kesaksian. Mungkin ini perlu kita tahu, sebab John Henry Siggy sendiri cakap, saya perlu sampaikan kepada seluruh dunia. Ini yang Tuhan bagi tahu dah. Update daripada yang sebelum yang pernah saya sampaikan tentang masalah yang akan terjadi, tentang sistem dunia yang akan datang. Oke. Sebab saya rasa ini memang perlu. Saya tahu kamu semua rajin tengok pasal YouTube Kristen, jadi tapi walaupun begitu saya tahu kamu rajin melihat semua video-video di YouTube tentang channel Kristen, saya tetap yang mau sampaikan. Dia berkata begini, sebab kesaksian dia ini adalah bukan kesaksian, Tuhan sendiri bagi tahu sama dia nampak sendiri. Tuhan mengizinkan dia melihat keadaan yang akan datang, kesukaran macam mana. Ini betul-betul serius, sebab sampai dia bersumpah, dia betul-betul
serius. Sampai dia bersumpah, kalau apa yang saya katakan ini adalah palsu dari diri saya sendiri, biar saya dan istri dan anak-anak dan keluarga saya, nama kami dibuang dari buku kehidupan. Membayangkan tuh, dia betul-betul serius ini. Dia cakap Tuhan melihatkan dia, mengizinkan dia melihat. Nah, dalam penglihatannya ini tentang update yang hari-hari itulah yang saya pernah bawa, yang saya pernah beritahuan kepada jemaat tentang apa yang akan terjadi dengan keadaan bumi. Dan sekarang kita sendiri sudah nampak memang sedang terjadi. Di luar negara sedang terjadi. Sekali lagi saya katakan, kita di sini memang kita rasa aman. Sebab kenapa? Oleh sebab doa hamba Tuhan yang benar. Kamu masih dalam perlindungannya. Itulah kita rasa ini sampai sekarang masih aman. Tapi sebenarnya sedang terjadi dalam proses. Oke. Dalam pernyataannya update, dia katakan begini. Saya melihat banyak orang Kristen dalam zaman kesukaran akan datang. Saya melihat banyak orang Kristen akan tertinggal. Dan kita di sini, dia bilang, kita yang dia maksudkan, kita itu adalah dalam gereja dia, akan ada pengangkatan dalam masa yang singkat. Tapi saya percaya kita itu juga ditujukan kepada kita di tempat ini, KK Bread of Life. Dia cakap kita itu adalah merangkumi semua anak-anak Tuhan yang masih dalam gereja. Maksudnya kita itu adalah semua gereja-gereja. Dia cakap akan ada pengangkatan dalam masa yang singkat. Sebenarnya ini belum terjadi lagi, tapi there is a demand, dia bilang. Maksudnya ada penuntutan. There is a demand. Ada penuntutan. Ada penuntutan dari sesetengah hambanya mungkin. Akan ada perpisahan dalam masa yang singkat. Tapi ini bukanlah apa satu rapture, lupa nama Melayu, pengangkatan. Rapture. Tapi ini bukanlah pengangkatan yang sebenarnya. Ini pengangkatan singkat, bercakap. So, kalau mengikut Alkitab, ini belum terjadi lagi. Tapi oleh sebab ada perubahan, there is a change in the realm of God, dia bilang. Ada perubahan dalam alam Tuhan. Dan ada penuntutan untuk mengangkat orang-orang benar. Itu secara singkat. Akan ada beberapa segelintir akan diangkat dalam masa itu. Dan ada juga beberapa umatnya akan tertinggal di bumi untuk menghadapi zaman kesukaran 3,5 tahun.
Tapi dia katakan, jangan risau anakku, dia bilang. Mereka akan menang. Mereka akan tembus menang menghadapi kesukaran, dia bilang. They will be victorious, dia bilang. Dia katakan, sebab ini secara mendadak. Kalau sepatutnya, dia katakan, kalau mengikut Alkitab belum lagi. Tapi oleh sebab ada penuntutan dari sesetengah hambanya, mereka mau minta daripada Tuhan. Itu yang membuatkan ada perubahan dalam alam Tuhan. Akan ada pengangkatan secara singkat, dan itu tidak lama lagi akan terjadi. Very soon, dia bilang. Itu maksudnya sudah dekat. Very soon. Bukan soon saja, very soon. Kalau soon itu akan datang. Ini very singkat sudah, masa yang dekat. Dan dia katakan, berdoalah kamu, sebab akan ada perpisahan. Persiapkan dirimu, persiapkan suami, istri, anak-anak, keluarga, orang yang tersayang, semua dibilang persiapkan. Sebab ini akan berlaku secara singkat. Tapi ini bukan pengangkatan, dia secara singkat sahaja. Dia bukan yang pengangkatan dalam wahyu yang untuk seluruh dunia. Ini untuk segelintir. Dia katakan begitu. Itulah dia penglihatan yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau sampai dia mengucapkan sumpah di hadapan sebuah jemaat Tuhan, sampai dia mengatakan begitu, itu bukan main-main. Kalau sampai dia mengatakan biar nama kami terkeluar, ditarik dari dalam buku kehidupan, itu bukan main-main. Itu perkara sangat serius. Sebab itu berkaitan dengan kehidupan kekal. Jadi kalau sampai ini pertama kali saya dengar sampai dia bersumpah nih depan jemaatnya. Sebelumnya sabda ini memang hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, tapi ini pertama kali dia sampai bersumpah. Dia katakan begitu. Kalau nama kamu ditarik dari dalam buku kehidupan, maksudnya kamu tidak pengharapan sudah. Memang kamu tertinggal di bumi. Maksudnya penglihatan ini betul-betul akan terjadi. Tapi dibilang jangan risau, yang tertinggal akan menang dalam kesukaran, akan tembus, dan gereja Tuhan tidak akan mati. Gereja Tuhan akan kekal bangkit. Itu yang dia nampak dalam penglihatannya, itu yang Tuhan mengizinkan dan memberikan kepadanya. Tapi dibilang saya nampak juga ramai orang Kristen. Tapi yang dalam gereja, yang tetap datang dalam gereja, itu adalah dalam perlindungan. Itu yang akan menang. Yang dalam gereja, they will be victorious. In the, apa dia bilang tuh, dalam trial, dalam masa kesukaran, dalam masa pencobaan yang besar, umat-umatnya akan menang walaupun dalam kesukaran begitu. Oke, itu update. Jadi kita berjaga-jaga, senantiasa 24 jam bersiap sedia berdoa.
Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu adalah update. Oke, mari kita buka dalam Roma pasal 8. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jelas ayat firman Tuhan. Ini semua berkaitan dengan apa yang kamu nampak semalam, video daging kita. Semua itu semua yang kamu nampak itu daging. Mengejar kesenangan, mencari keuangan, lepas itu hamba Tuhan yang dalam permulaannya hanyalah gereja kecil, tetapi Tuhan memberikan dia anugerah, memberikan dia urapan. Setelah gerejanya membesar, dia dicemari dalam korupsi. Korup, dia bilang semalam. Korupsi. Sudah gereja maju, lepas itu masuklah celah hawa nafsu. Walaupun dia sudah berkeluarga. Kebanyakan begitulah zaman sekarang. Memulai kecil. Setelah gereja membesar, jadi sombong, banyak duit. Nah, dari duit ada celah. Ada celah, lepas itu tambah lagi dengan keluar lagi ingin mengingini. Hawa nafsu semua masuk sana. Itulah penglihatan yang kita nampak video semalam. Itu dia cakap tuh, itu bukan wanita yang di luar, yang dalam video kita nampak semalam. Itu bukan wanita dalam luar. Itu di antara jemaat-jemaat dalam gereja dia. Maksudnya kalau kamu faham dalam dia punya subtitle English, itu maksudnya. Setelah gereja dia maju, oleh karena kedagingannya, hawa nafsu, oleh sebab duit dia yang terlalu banyak, sebab gereja dia sudah membesar, dan dia mempengaruhi salah satu jemaat wanita dalam gerejanya, walaupun dia sudah hidup berkeluarga. Itu maksudnya yang kamu nampak. Dia mempengaruhi, sebab dia ada celah hawa nafsu di sana, ingin mengingini. Itulah apa yang kamu nampak sampai dia memukul istrinya. Kalau setiap kita lelaki yang punya ciri-ciri ini memukul istri, memang ada sesuatu yang tidak selesai hidupmu di hadapan Tuhan. Ada sesuatu celah yang memang tidak selesai. Kalau dalam setiap perbuatanmu itu tidak mencerminkan apa yang ada dalam firman Tuhan, memang ada yang tidak selesai. Memang ada yang sesuatu yang membuat ada celah sana, yang membuatkan kamu bersikap begitu, yang tidak mencerminkan sikap Tuhan Yesus sendiri. Nah, ayat kitab ini mengatakan, kalau kita hidup menurut daging kita, kita akan mati. Jelas seperti yang video semalam kita lihat. Itu semua mereka hidup menurut daging mereka. Dan selepas mereka mati, di mana mereka? Pergi neraka. Setiap dosa atau daging yang kita lakukan, tempat di mana yang kamu akan diletakkan itu adalah berbeza-beza menurut perbuatanmu di bumi, menurut dosa yang kamu lakukan.
tempat yang kamu ditempatkan itu berbeza. Kamu boleh lihat sendiri. Oke, mungkin semalam ada yang tidak datang. Saya ingin sentuh yang pasal budak itu. Budak yang berumur 9 tahun. Saya peringatkan sekali lagi, mereka yang bergelar ibu bapak, perhatikan tingkah laku anakmu. Jangan sampai apa yang kamu nampak semalam itu terjadi kepada anak kamu. Umur 9 tahun sudah boleh masuk dalam neraka. Dan apa yang membuatkan dia masuk di situ? Yang menurut dalam video yang kita lihat, dari kecil dia terdedah dengan kemodernan digital seperti komputer, handphone, iPad, semua yang berkaitan dengan digital. Dia terdedah. Lepas itu dia terperangkap di situ. Dia terikat, dia ketagi seperti orang yang ketagi dada begitu. Dan dia sentiasa melakukan perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan. Dan dalam beberapa tahun begitu, sehingga dia mencapai umur 9 tahun, baru ibu bapak mula menasihati. Tapi dalam masa itu sudah terlambat. Sebab sepanjang dalam kehidupannya budak itu, dia sudah menceburi dalam segala kejahatan apa yang dia nampak dalam handphone. Pikirannya sudah sangat rosak, sangat tercemari, sehingga apapun nasihat yang diberikan oleh ibu bapaknya itu tidak masuk, tidak tembus, sebab sudah terlambat untuk ibu bapaknya menasihati. Dan akhirnya budak itu mati sebab dia sakit. Dia bilang tuh dalam video, dia sakit, dalam keadaan sakit. Kalau dalam begini, dalam video itu, di sini saya dapat tangkap, kalau sepanjang kehidupan kita tidak pernah melakukan satu pun dalam firman Tuhan, tetapi semuanya berkaitan dosa, dan dalam satu hari, dalam suatu masa kita sakit atau kita kemalangan menimpa kita atau apapun, itu kita secara otomatiknya masuk neraka. Seperti budak itulah, dia mati dalam keadaan dia sakit. Mungkin dia demam, terlampau demam kah, panas tinggi, tidak tahu apa sakit. Dia cuma cakap sana dalam dia subtitle dia sick, he fell sick, dia jatuh sakit. Tapi tidak dengan secara lebih terperinci sakit apa. Di sana dia mati dan secara otomatiknya masuk neraka. Ini pengajaran kepada kita semua. Kita harus sadar kalau apa yang kita lakukan, apapun, sementara kita masih hidup di bumi, itu tidak menurut firman. Apabila sesuatu terjadi kepada diri kita, itu akan secara otomatis membawa kita ke alam neraka. Secara otomatiknya.
tidak penghakiman sudah. Memang terus direct masuk macam di budak. Tidak karena soal-soal sudah kenapa awak tidak buat ni. Sebab itulah kita yang sekarang dalam gereja harus berhati-hati dengan kedagingan. Sentiasa berjaga-jaga. Itu semua berkaitan dengan kedagingan semua. Seperti yang dalam video lagi yang mencari kesenangan hidup. Kalau kamu nampak duit dia banyak, tapi roh dia yang mengikori roh mereka, yang menuntun roh mereka adalah dalam menuju ke alam maut. Kalau kamu nampak dari ilustrasi gambarannya yang warna hitam seperti bayang-bayang, itu adalah roh kematian. Itu adalah roh kematian. Kamu tidak sadar, tapi roh kamu sedang dipimpin menuju ke alam maut, yaitu neraka. Kamu boleh nampak dari video yang perempuan lagi, dia sedang bersenang lenang, baru balik dari shopping. Banyak bag shopping dia bawa, tapi roh dia sedang ditarik dalam perjalanan ke neraka. Kan itu seringkali diingatkan oleh gembala sidang kita sini, setempat sini pastor. Memang tubuh kita sejak sekarang begini, kita nampak, tapi dalam alam roh kita sedang dalam perjalanan. Dan kamu yang ditegur tuh, kamu yang dilihat, yang adik saya cakap lari, kamu sedang dalam perjalanan. Kalau kamu tahu, ambil serius, ambil langkah pertamamu untuk berubah. Kalau mau roh kamu selamat, itu ilustrasi yang sebenar tuh video tuh. Ambil serius. Kamu bayangkan semua tuh keadaan. Kali saya nampak yang video semalam tuh ada tuh serigala sana di dalam. Nampak gak tuh? Yang dia makan tuh daging manusia. Betul-betul. Tinggal dari situ tuh serigala. Dia komen. Berhabis dia makan tuh orang, habis bah kulitnya siat-siat daging, macam KFC saya dia makan. Sana batu serigala terang-terang. Saya pernah, batu serigala, berhabis dia makan. Dia makan tuh lelaki. Nah, kamu tidak berhabis, nanti kamu kena makan macam KFC saya dia makan. Betul-betul ada tuh serigala tuh. Engkau main-main. Kita lebih duluan dalam alam roh di sini berlawan dengan dia. Tuh serigala. Besar tuh serigala kamu cari balik lah tuh dalam video kalau mau tuh ilustrasi dia. Besar tuh serigala. Menampak tuh. Dia bukan serigala yang merangkak 4 kaki, dia berdiri. Macam orang dia berdiri 2 kaki. Coba kamu imbas balik. Kalau kamu balik, kamu tengok balik tuh ilustrasi. Ada dia di situ. Baru bisa dia makan kenyang-kenyang tuh manusia sana dalam. Sedap dia bilang KFC. Nah, kalau kamu tidak mau jadi KFC untuk setan, ambil serius apa yang kamu nampak. Siapa yang ditegur tuh? Roh kamu sedang dalam perjalanan ke neraka. Ambillah langkah pertama untuk berubah. Jangan tetap berdiri di satu tempat saja. Ambil langkah pertama. Melangkahlah ke depan. Kalau tidak tetap itulah kamu punya tahap kamu tuh.
Jangan kamu berdiri jadi satu tempat begitu, seolah-olah begitu. Langkah pertama, buka langkah kamu untuk mau berubah. Pikir dalam-dalam. Dunia tidak kekal loh. Kamu yang ditegur tuh ambil serius lah. Roh kamu tuh dalam perjalanan sudah tuh sedang diikat, kaki kamu sedang diikat, ditarik-tarik. Sini jalan, masuk sini, masuk sini. Padahal di depan kamu tuh pintu neraka terbuka luas sudah menunggu kamu. Tapi kamu masih lagi belum tidak apa-apa. Selalunya memang begitulah. Itulah saya cakap sebelumnya, logik. Manusia ini suka yang logik, mau pikir secara logik, mau ada setiap hal mau ada penjelasan, explanation, baru mau percaya. Tapi itulah dalam Tuhan kenyataannya there is no logic, there is no explanation. Mau paham nggak? Dalam Tuhan tiada logik, tiada penjelasan. Is beyond your human understanding. Di luar pemikiran manusia. Itu kamu tidak dapat aplikasikan logik tuh. Sebelumnya buang jauh-jauh. Ini alam roh jemaat Tuhan, alam roh. Kamu tidak dapat tafsirkan dalam logik. Seperti mana juga Elia diangkat kuda berapi. Kamu dapat tafsirkan betul melalui logik. Dari mana tuh kuda berapi? Tidak logik dalam Tuhan. Banyak yang terjadi dalam kisah para rasul zaman yang lama-lama tidak dapat ditafsirkan melalui logik manusia. Sebab itu alam roh, semua alam roh. Dan kenyataannya 99.9% apa yang sedang terjadi di dalam dunia itu adalah dikawal oleh roh sendiri. Secakap roh itu adalah umum, bukan Roh Kudus. Secakap roh itu merangkumi semua, roh jahat. Apa yang sedang terjadi sekarang di bumi itu adalah dikawal oleh roh itu sendiri. Yang sedang terjadi proses perjalanan bumi sekarang itu dikawal oleh roh Illuminati, bukan mereka sendiri. Badan mereka dikawal. Itulah maksudnya 99.9, 0.1% lagi. Boleh dikatakan 100%. Bumi berpusing, apa yang terjadi di bumi itu adalah dikawal oleh roh. Sebab setiap kita, badan kita mempunyai roh. Demikian juga apa yang terjadi sekarang. Mereka itu dikawal, bukan menurut roh mereka sendiri. Roh mereka sudah diikat dan roh yang jahat masuk dalam tubuh mereka, melakukan segala kejahatan. Sekarang ini mereka sedang melaksanakan semuanya itu. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itulah saya katakan, kita hidup jangan menurut daging. Sebab tubuh badan kita adalah debu tanah. Dan apabila kita mati, kita akan kembali menjadi debu tanah.
Yang diangkat roh kamu. Kalau kamu hidup menurut roh dan kamu mematikan segala perbuatan dagingmu menurut Roh Kudus, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Daging adalah merangkumi semua kesukaan kita, kebiasaan yang kita lakukan. Sudah tiba masanya kita mengambil langkah pertama itu, jemaat Tuhan. Jangan lagi kamu berdiri di tempat yang sama. Buka langkah kamu. Sudah tiba masanya kamu melangkah ke alam roh, memahami dengan lebih dalam. Sudah tiba masanya kamu melangkah masuk ke alam perang bagi mereka yang masih belum memahami. Jangan lagi mengamalkan amalan kebiasaan kamu seharian. Ambil langkah pertama. Jangan sampai kamu terlambat bagi mereka yang roh mereka sedang diikat. Karena ada beberapa hari itu. Ambil serius segala firman yang kamu dengar. Kalau kamu ambil serius, itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Kalau kamu berpikir betul-betul merenungkan, kuncinya jangan kamu berpikir dunia ini kekal, tapi pikirkan kalau kamu mati, selepas kamu mati, di mana roh kamu akan pergi. Itu yang kamu harus pikir. Jangan kamu ditelan oleh ilah zaman, oleh kesenangan, oleh segala macam apa yang kamu punya di bumi. Itu tidak kekal, tidak akan kekal. Kita semua akan kembali menjadi debu tanah. Sebab itulah asal usul kita, debu tanah. Oke, seterusnya kita akan buka dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Memang betul, sudah tiba saatnya dan akan datang, sudah tiba sekarang, yaitu sekarang. Sudah tiba kamu, worship leader, bangkit, gunakan suaramu, tembusi, masuk alam perang, dan guna pikiran. Selalunya yang saya nampak setiap pemimpin pujian kalau orang berdiri sini kan, selalunya orang nervous, sudah hilang fokus. Sudah begitu terus mulalah pikiran orang tuh berjalan. Apa nggak ada pasnya? Cuma sebeli baca kamu punya pergerakan di depan. Itu maksudnya kamu tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Macam mana urapan mau turun kalau begitu? Kalau mau berdiri saja di sini, ini adalah medan peperangan. Tidak masa sudah kamu berpikir-pikir. Kamu menjalankan tugasmu menurut pengurapan yang telah dimandatkan kepada kamu. Jangan gunakan otak. Kalau kamu buat begitu, memang tidak akan turun. Tuhan tidak akan berkenan. Kamu pikir setiap apa yang saya atau adik saya lakukan di depan itu ada dalam rehearsal kan? Ada dalam latihan? Tidak. Itu tidak dilatih. Kebanyakannya yang kami lakukan itu secara spontan. Kami hanya mengalir dalam urapan. Itu tidak dalam latihan. Latihan adalah cuma menjalankan lagu tersebut, menyesuaikan diri saja, menyesuaikan diri dengan alunan musik semua. Tetapi apa yang sedang terjadi dalam secara umum itu adalah menurut aliran Roh Kudus. Itu kami tidak latihkan. Sebab secara jujurnya, kalau saya berdiri di depan, otak saya kosong tuh. Saya tidak berpikir macam kamu. Saya boleh nampak kamu di depan, otak kamu pun jalan berpusing-pusing di berpikir. Lepasnya apa mau buat, lepasnya apa mau buat, Tidak dalam konsep begitu. Itu bukan penyembah yang benar. Sebab itulah pakai urapan yang ada dalam diri kamu. Kalau ambil kemuliaan Tuhan, itulah dimaksudkan dengan adik saya itu fame, pengagungan, kemasyuran. Itu kalau kamu tidak tahu, famous, itulah kemasyuran. Mau dikenal, mau diiktiraf. Itu maksud dia fame. Tapi kamu melakukan begitu, Tuhan tidak berkenan pun, sia-sia saja kamu buat begitu. Sebab kamu berdiri di sini, kamu menyembah Tuhan. Tuhan mau disembah. Jangan anggap remeh penyembahan. Pernah saya bawa sebelum ini, penyembahanmu kalau benar-benar dari hatimu itu akan menggegarkan kerajaan neraka. Kalau kamu tahu, ya main-main kuasa penyembahan. Kalau penyembahanmu benar, itu akan tembus. Dan terus tembus direct. Terus terang saya cakap, setiap yang pemimpin, saya boleh tahu kamu punya suara tembus kah tidak, tembus rem kah tidak tembus rem. Saya boleh tahu, tapi saya diam saja. Kalau ikut hati, saya boleh kasih ranking kamu, saya boleh buat kertas list. Ini ranking ini saya punya nama, ranking ini saya punya nama. Boleh saya kasih list. Tapi saya tidak mau melebihi Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang ajar kamu sendiri di mana level kamu, di mana tahap kamu. Sebab saya pun cuma alat. Cuma Tuhan meminjamkan kuasa dan urapannya. Mungkin kamu lupa sudah, tapi bahagian saya adalah menjaga tabut.
pembakaran ukupan. Dalam alam roh saya di situ. Sebab itu dalam alam roh saya beritahu dari suara kamu, tembus ke tidak tembus. Terus terang menjawab. Sebab sudah tiba masanya kita serius jemaat Tuhan. Jangan, tidak boleh sudah kamu menyanyi ala kadar. Suara kamu harus tembus. Ini peperangan. Macam mana kamu mau menang kalau suara kamu tidak tembus? Jadilah penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Jangan gunakan pikiranmu. Biarkan Roh Kudus yang ambil alih semasa kamu memimpin. Jangan kamu ikut semua yang ada di YouTube, itu palsu semua. Itulah mencari kemuliaan sendiri, fame. Itu tidak berkaitan dengan penyembah yang benar. Saya bersyukur juga sebab walaupun Tuhan memberikan saya ini karunia menyanyi, saya bersyukur sebab saya tiada keinginan untuk mencari fame. Itu yang saya sangat bersyukur. Sebenarnya boleh saja kalau orang yang hidup dalam kedagingan, kalau orang tahu suara orang begitu, boleh saja orang ikut pertandingan kah, uji bakat kah, Indonesian Idol kah, senang-senang saja boleh menang. Tapi saya tidak mau. Sebab saya sudah menetapkan, seperti mana John Yunisike, born Christ. Saya sudah menetapkan saya mesti terikat dengan Yesus. Sebab karunia ini Dia yang memberi. Jika saya mengambil saja langkah yang salah, memang bakat itu tetap ada, tapi kuasa akan ditarik balik. Itu yang saya tidak mau. Kamu harus kekalkan. Jangan mengingini sesuatu, atau jangan mau mengingini kemasyhuran. Jangan mau diiktiraf oleh sesiapapun. Dan saya lebih suka begitu. Lebih baik saya diiktiraf oleh Tuhan Yesus sendiri daripada diiktiraf oleh dunia ila zaman. Tapi itu adalah yang kekal. Jadi worship leader, belajarlah menjadi penyembah yang benar. Tidak semestinya suara kamu kuat, suara kamu merdu, itu adalah penyembah yang benar. Tidak. Tapi itu tidak salah. Dan lebih baik kalau disertai dengan urapan, power. Itu yang penting. Kamu menyanyi dengan urapan itu akan mendudusi atmosfer, realm, alam, tembus. Itu kalau kamu jadi penyembah yang benar, itu seperti satu cahaya. Dia terus memancar itu, macam bentuk anak panah. Dia terus memancar tembus alam di atas.
Coba dirasa tuh suara kamu, sampai yang tembus atau tidak. Dan sampai nampak tuh cahaya, tembuskah tidak? Itulah belajarlah ambil serius, wahai pemimpin-pemimpin pujian. Ambil serius, kamu depan dan terdepan. Ambil serius, ambil langkah pertama. Balik rumah berdoa, tanya Tuhan, macam mana mau jadi penyembah yang benar. Tanya Tuhan sampai kamu diilhamkan oleh Tuhan macam mana. Jangan tanya manusia. Kami sendiri pun masing-masing bukan pengajar. Tuhan yang bagi sendiri. Sebab segala sumber hikmat dari Tuhan. Ambillah langkah pertama, pimpin pujian. Jangan itu saja cara kamu membawa. Mesti ada perubahan. Buktikan yang apa yang kamu dapat tuh, urapan. Apa sih ini pastor katakan, kalau betul-betul itu kamu sudah dapat, dan mesti ada perubahan dalam hidupmu. Mesti ada perubahan yang nyata, yang nampak, ketara di muka umum. Walaupun kamu tidak mau menonjolkan, tapi boleh nampak. Bukan mau menunjuk-nunjuk, tapi orang boleh lihat sendiri. Begitu maksudnya. Ada perubahan yang ketara. Jangan di situ-situ saja. Oke, akan datang. Mungkin kita akan awal sudah lagu kita nih.